Hakim Konstitusi Soehartoyo telah terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena pelanggaran etik berat. Mampukah Soehartoyo mengembalikan muruah MK sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat pada MK? Selengkapnya kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Selamat sore Pak Palguna. Pak Palguna, saya ingin tahu bagaimana Anda melihat sosok Ketua MK baru Soehartoyo ini, Pak. Pertama, terima kasih Jack ya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu pada dua orang sahabat saya ini, Pak Soehartoyo maupun Profesor Saldi Isra. Saya jadi teringat peristiwa 5 tahun yang lalu, karena kandidat inilah yang diusulkan untuk menjadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi yang kejadiannya baru terjadi sekarang, dan saya mendukung itu. Saya senang karena saya kenal dengan beliau keduanya, ya pandangan-pandangannya. Jadi saya optimis ya bahwa ini akan ada perbaikan yang signifikan di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dalam konteks independensi, imparsialitas, integritas dan sebagainya itu, tetapi dalam konteks pelaksanaan fungsi-fungsinya, terutama dalam fungsi pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi saya mengucapkan selamat, saya merasa turut berbahagia dengan hasil pemilihan ini. Apalagi ini dihasilkan melalui musyawarah mufakat, sangat indah menurut saya. Baik. Ya, baik. saya harus Jadi Anda optimis begitu ya Pak ya, dan sosok dari Soehartoyo ini menurut Anda mampu mengemban amanah sebagai Ketua MK yang baru. Pak Palguna, MK kemarin sempat menyebut MK diisi oleh para hakim yang cacat etika terkait putusan nomor 90. Apakah hanya dengan mengganti ketuanya saja, tetapi kalau kita lihat komposisi hakimnya ini kan masih sama begitu. Ini bisa mengembalikan muruah MK itu sendiri? Kita semua harus menilai secara jernih putusan dari MK itu. Putusan dari MK itu kan ada yang secara kolektif dijatuhkan. Artinya memang itu tergolong pelanggaran ringan, dalam arti itu kan tegurannya juga teguran lisan kan ininya yang dijatuhkan. Kalau ditanyakan kemudian apakah ini bisa diharapkan, saya masih optimis bahwa ini akan mampu menjawab tantangan publik itu, dan tentu saja kita tidak bisa menyatakan jaminan itu di awal. Tetapi yang saya bisa katakan adalah dari pengalaman objektif saya, paling tidak dengan beliau-beliau yang sekarang berada di Mahkamah Konstitusi ini. Nanti ada 2 orang anggota yang baru yang akan segera masuk menggantikan kolega kami dulu, Pak Manahan Sitompul, Profesor Manahan Sitompul, dan kemudian menggantikan Bapak Dr. Wahidudin Adams. Saya tidak tahu beliau berdua yang menggantikan ini, tapi untuk Pak Arsul saya sempat mengenal beliau. Tentu saja pendapatnya yang bisa kita ikuti itu adalah dari yang disampaikan di media massa, baik terutama dalam kapasitas beliau sebagai anggota DPR. Ya, terlepas dari adanya mungkin perbedaan pendapat, kalau beliau masih berpendapat demikian berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tapi ya saya kira beliau akan menjadi partner yang positif partner dalam perdebatan di rapat permusyawaratan hakim nanti. Untuk Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya gitu. Oke, baik. Pak Palguna, tampaknya ini juga ada pekerjaan rumah yang berat begitu ya untuk MK. Kalau kita melihat dari putusan MK dinilai belum bisa memulihkan nama baik dari MK. Apa kemudian langkah yang harus dilakukan, terutama dengan adanya Ketua MK yang baru ini, untuk mengembalikan nama baik dan tentunya juga kepercayaan publik terhadap MK? Ya, itu terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Itu memang tidak bisa dilakukan secara instan. Karena penilaian publik itu akan selalu dimulai dari ini. Pada dasarnya itu dia akan dimulai dari pandangan personal terhadap para mantan hakimnya. Nah, kalau kemudian secara personal itu penilaian publik itu katakanlah negatif terhadap para hakimnya, dan kemudian apalagi kalau
yang personal dinilai negatif itu adalah dianggap sebagai representasi dari institusinya, nah itu akan memang membawa pandangan negatif dari masyarakat. Satu hal yang perlu masyarakat ketahui, saya kira, ya maksudnya yang belum tahu ya, saya tidak bermaksud untuk mengajari dalam hal ini, bahwa ketua Mahkamah Konstitusi itu dia tidak bisa mendiktekan keinginan-keinginannya untuk seluruh hakim. Karena 9 hakim itu sebenarnya independen. Tetapi independensi dari masing-masing hakim itu juga kan tergantung kepada personal dari hakim itu. Seberapa mampu dia menjaga independensinya itu. Itu kembali kepada hakimnya masing-masing. Kalau zaman dulu, wah itu luar biasa independensinya. Kan makanya Anda bisa melihat di sana bagaimana putusan-putusan dissenting yang disampaikan misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu sangat bernas, paling tidak dalam penilaian subjektif saya dan juga penilaian banyak orang mengenai soal itu. Nah itu kan mencerminkan ada diskusi yang sehat dalam konteks independensi maupun dalam konteks kapasitas dari masing-masing hakimnya. Saya harapkan ini yang kembali hidup di masa yang akan datang. Dalam waktu dekat tentu saja ujian yang sesungguhnya dari para hakim konstitusi ini nanti adalah ketika menghadapi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu. Baik, nah betul. ini Pak Guna, bagaimana kemudian ya, posisi MK sendiri bisa dipercaya menjadi juri yang adil begitu ketika nantinya menghadapi sengketa-sengketa pemilu? Sekarang kan yang dianggap sebagai konflik kepentingan sudah tidak menjadi ketua Mahkamah Konstitusi lagi, dan itu yang dipersoalkan oleh publik selama ini kan. Nah, sekarang ketua sudah diganti yang dianggap merepresentasikan lembaga itu, dan itu yang disoroti selama ini. Walaupun itu tidak tepat betul sebenarnya ya, tetapi kan kemudian itu sudah ada putusan MK. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita nilai secara a priori. Tentu harapan saya tidak lagi kita menilainya secara a priori, bahwa kita jangan curiga terlebih dahulu kepada para hakim konstitusi yang sekarang ini. Mari kita berikan kesempatan para hakim ini menunjukkan kinerjanya, terutama dengan duet kepemimpinan Pak Dr. yang mulia Pak Dr. Suhartoyo dan yang mulia Profesor Saldi Isra, Dewan Kepemimpinan. Saya kira, bukan saya kira lagi, saya yakin kedua sahabat saya ini akan melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan, baik dalam waktu dekat maupun terutama dalam jangka panjang. Apa perbaikan itu saya tidak bisa menguraikannya secara pasti, tetapi dari pergaulan saya, dari interaksi saya dengan kedua sahabat saya ini, saya optimis bahwa perbaikan itu akan terjadi. Ya tentu saya tidak bisa menyampaikan mengapa saya mempunyai pandangan subjektif seperti itu, karena hanya saya yang mengalami perdebatan intelektual, katakanlah begitu, dengan dua beliau ini. Sehingga saya tahu persis bagaimana beliau, bagaimana independensinya, bagaimana integritasnya, bagaimana ketulusannya dalam memutus, saya jamin itu. Bahkan misalnya kemarin kan sudah terlihat di dalam putusan yang menjadi persoalan itu. Kedua hakim ini memang menunjukkan, masing-masing menunjukkan integritas dan imparsialitas yang teruji gitu loh. Sayangnya keduanya tidak masuk dalam tidak mampu menjadikan itu sebagai putusan yang mayoritas kan, sehingga akhirnya terjadi riuh-rendah sampai sekarang ini gitu kan. Oke, baik Pak Guna sebagai mantan hakim MK yang juga sudah mengenal ketua MK baru dan wakil ketua MK begitu, dan Anda menjamin integritas keduanya, kita harapkan MK dapat menjadi juri yang adil dan dapat mengembalikan kembali muruah dan kepercayaan publik terhadap lembaga MK. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Guna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.